Kejadian ini sebenarnya sudah kualami 2 tahun yang lalu. Saat aku masih duduk di bangku kuliah jurusan administrasi bisnis di salah satu universitas di kota Bandung. Waktu itu, ketika aku sedang mengerjakan tugas di salah satu ruangan yang ada di kampusku, aku mengalami kejadian mistis yang sampai sekarang belum bisa untuk aku lupakan. Namaku Intan. Jujur, saat itu aku adalah mahasiswa yang suka sompral di kampus. Aku termasuk orang yang banyak bicara. Jadi, aku sangat mudah terpancing untuk bicara seenaknya. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 siang. Setelah selesai kelas, aku dan teman-temanku diberikan tugas oleh dosenku untuk mengerjakan tugas akhir yang harus dikumpulkan hari itu juga. Tugas yang diberikan berbentuk proyek presentasi pemasaran. Karena hari itu aku tidak membawa laptop, aku pun berinisiatif untuk mengajak temanku memakai ruang komputer yang ada di kampusku. Namun, salah satu dari temanku menyarankan sebaiknya jangan memakai ruangan itu. Banyak penghuninya katanya. Apaan sih? Penghuni apa? Hantu maksud lo? Mana ada sih hantu yang bolong kayak gini, ada-ada aja deh. Udah ah, lo mau ikut gak? Kalau enggak ya gak apa-apa, gue sendiri aja. Teman-temanku terlihat tidak yakin atas ajakanku. Akhirnya, kutinggalkan temanku dan bergegas menaiki tangga ke lantai 2. Ruang komputer di kampus ini berada di lantai 2. Setelah sampai di atas, ku buka pintu dan segera masuk ke ruangan. Ruangan itu sangatlah gelap dan terasa sangat dingin. Aku pun melangkah masuk dan melirik ke setiap sudut ruangan untuk mencari stop kontak dan menyalakan lampu. Duh, gelap banget. Mana ya stop kontaknya? Karena saat itu sangatlah gelap, aku pun menyalakan flash di handphoneku untuk menerangi dinding dan meraba-raba sekitaran tembok di sudut ruangan ini. Nah, ini. Setelah lampu menyala, aku pun langsung duduk dan menyalakan komputer yang ada di sana. Ruangan komputer di sini memang dibuka untuk umum, khususnya untuk mahasiswa yang ada di sini. 1 jam berlalu. Aku asik dengan kerjaanku sampai-sampai lapar banget sih. Aku merasakan sedikit lapar. Aku pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan turun ke bawah untuk membeli makanan di depan kampus. Setelah makan, aku langsung kembali ke ruang komputer lagi. Kulihat hari sudah semakin sore.
Aku pun memutuskan untuk mempercepat pekerjaanku. Namun, kali ini ada yang berbeda. Entah kenapa, saat aku kembali ke ruangan komputer itu, tiba-tiba saja aku merinding dan merasa tidak tenang. Aku pun terdiam dan tiba-tiba saja tercium bau bunga melati. Hah? Kok bau melati sih? Aku sedikit panik saat itu. Ku coba ajukan bau itu dan berusaha fokus mengerjakan tugasku. Sampai siapa sih ini ngagetin aja? Setelah ku angkat dan sedikit kaget, rupanya orang tuaku menelpon dan menanyakan aku sedang di mana. Hari itu sudah hampir malam dan aku belum pulang. Setelah selesai menelpon, aku lanjutkan kembali untuk mengetik. Entah kenapa, ketika aku sedang berusaha fokus menyelesaikan tugasku, aku merasakan seperti ada yang memperhatikanku dari sisi sebelah kiriku. Jantungku mulai berdegup kencang dan aku mulai ketakutan saat itu. Bulu kuduku merinding dan aku mulai merasakan hal yang tidak beres saat itu. Aku pun mencoba menenangkan diriku dan berpikir bahwa itu hanyalah perasaanku saja. Namun, ketika aku mencoba fokus kembali, bulu kuduku terasa semakin berdiri dan jantungku semakin cepat berdetak. Semakin cepat karena aku memang merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikanku, tepat di samping kananku. Aku coba memberanikan diri menengok ke samping. Dan ketika menengok, aku melihat seperti ada sekelebat bayangan putih melintas tepat di depanku. Aku mencoba untuk tenang saat itu. Sesekali aku cari bayangan putih itu. Tak lama dari itu, aku mendengar seperti ada langkah kaki tepat berjalan di belakangku. Itu apa? Woi, siapa itu? Aku berteriak sambil menatap layar komputerku. Aku menghela nafasku dan sesekali ku perhatikan kiri dan kananku. Kulihat samping kiri dan kananku dan di sana tidak ada siapa-siapa sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat ke arah belakangku dan astaga!
terlihat sosok wanita kecil dengan seluruh kulitnya yang putih. Kulihat fisik dan mukanya sangatlah menakutkan. Seluruh badannya terlihat terluka dan dari kedua bola matanya yang putih terlihat seakan meneteskan darah. Anak kecil itu menatapku dengan tajam dan melambaikan tangannya seperti mengajakku bermain. Aku sangatlah ketakutan dan merasa lemah saat itu. Aku pun berlari dan membuka pintu untuk keluar. Sesegera mungkin aku berlari menuruni tangga dan segera pergi dari area kampus. Namun ketika aku di bawah, aku bertemu dengan Pak Rino. Dia adalah salah satu satpam di sini. Dia bertanya kenapa aku berlari dan belum pulang. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan setelah mendengar semua ceritaku, Pak Rino pun menjelaskan bahwa kejadian yang aku alami itu pernah dialami juga olehnya saat akan mengunci pintu ruang komputer. Dan sosok yang kujelaskan juga sama persis dengan apa yang Pak Rino lihat. Mendengar semua itu, aku pun bergegas pergi dan pulang. Ini merupakan pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Aku berharap hal seperti ini tidak pernah terulang lagi. Dan setelah kejadian ini, aku pun menjadi lebih berhati-hati dalam bicara. Aku tidak mau lagi berbicara sompral dan menantang hal-hal yang berbau gaib. Karena mungkin saja ketika kita menantang, mereka bisa saja datang dan menampakkan diri mereka.